Oke, hari ini adalah sidang kedua dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh diduga lagi. Ini kan perdata ya. Perbuatan yang dilakukan oleh si Baris Krim maupun pengacara barunya maupun Eliezer, di mana melakukan pencabutan kuasa serta merta tanpa permisi, tanpa juga dengan alasan hukum yang jelas. Jadi pencabutan kuasanya itu tidak dilandasi dengan alasan hukum atau alasan-alasan yang bisa diterima sih. Jadi surat pencabutan kuasa tanpa alasan, hanya mencabut kuasa tanpa alasan, sehingga secara formal ini menjadi cacat karena Undang-Undang Perdata mengatur setiap pencabutan kuasa harus ada alasan yang rasional sehingga bisa diterima oleh si penerima kuasa. Karena sama sekali tidak ada alasan, maka otomatis kita menggugat. Nah, ini sidang yang kedua. Sidang pertama memang kita ajukan kepada alamatnya si pengacara baru, tapi tidak datang. Ternyata dia sudah pindah kantor. Kita undang juga Eliezer, dia tidak datang. Kita undang juga Baris-Krim, Kabar-Eskrim nggak datang juga. Nah, ini sidang kedua. Mudah-mudahan mereka datang. Kalau pengacara barunya Roni Televisi itu kita sudah dapat karena dia kan sebagai kepala legal di DPD PDIP Perjuangan, kantornya di Tebet, jadi tiap hari ada di sana. Sudah kita dapat alamatnya dan sudah kita cantumkan dalam berkas gugatan kita. Jadi harusnya panitera sudah memanggil minggu kemarin yang bersangkutan dan hari ini harusnya di sidang kedua datang. Kalau tidak datang, ditunggu sidang berikutnya. Kalau tidak datang nih, ya sudah sidang berjalan tanpa mereka. Bagus. Kalau tanpa kehadiran mereka tentunya kan tanpa perlawanan, sehingga bisa diputus first teh, gugatan perbuatan first teh. Kalau dia inkrah selesai. Artinya kami pengacara Merah Putih, baik saya dan Pak Burhanuddin, Yul Baimara dan Pak Burhanuddin bisa menjadi kuasa hukum si Eliezer lagi, karena tidak ada perlawanan kan, artinya bisa diterima. Makanya kita tunggu, harusnya ada nih kuasa dari Kabar-Eskrim, kuasa dari Eliezer ataupun kuasa dari Roni Televisi. Kalau mereka tidak datang sendiri, kalau datang mereka sendiri sebagai subjek hukum, ya bagus. Mudah-mudahan mereka datang supaya kita bisa mengadakan argumentasi terhadap mereka kan, argumentasi di muka persidangan. Nah, sekarang ini kita lagi nunggu kehadiran mereka. Kita sudah daftar ke panitera mengenai kedatangan kami sebagai pengacara Merah Putih yang menggugat. Ya. Cukup. Hari ini cukup ya. Siang ini, pagi ini. Nanti kita sidang dulu, baru selesai ya. Ya. Oke? Oke, Bang. Oke. Ya. Oke, ada lagi? Cukup ya. Iya, nggak ngomong. Naikin dulu. Nah. Kalau misalkan sidang dia nggak datang terus, artinya Babang bakal jadi pengacara Eliezer lagi, atau memilih untuk mendapatkan uang yang 15 miliar itu, Bang? Ya, itu salah satu poin. Siapa tahu dikasih 15 miliar sama hakim kan, salah satu poin. Ya kan? Kapan lagi dapat 15 miliar secara mudah dan jenaka, ya enggak? Ya kan? Ya, kemudian kemarin itu saya udah mengajukan permintaan kepada Kapolri, permintaan juga kepada Presiden Jokowi, Pak Jo, permintaan juga kepada Menko Polhukam supaya Kabar-Eskrim maupun Dirtipidum diganti. Saya sudah mengajukan suratnya dari resmi kemarin, sudah diterima oleh mereka resmi, tinggal tunggu jawabannya. Biasanya 14 hari kerja kan, namanya menjawab. Siapa tahu jawabannya adalah surat ke kami atau jawabannya adalah mengganti mereka. Alasannya, Bang? Alasannya ya karena mereka tidak fair, tidak menjalankan amanat undang-undang dalam hal penyidik. Pertama, kan sudah jelas Putri mereka jadikan tersangka. Putri Chandrawati. Putri Malu lah mereka jadikan tersangka kan. Sudah jelas mereka jadikan tersangka si Putri ini, dan pasalnya 340 KUP dan 338. Artinya pembunuhan berencana dan pembunuhan. Itu kan pasal yang sangat berat. Dia paling berat di KUHP pasal-pasal itu. Tapi harusnya kan ditahan. Ini nggak ditahan sama sekali, bahkan sampai sekarang nggak ditahan. Jadi kita minta supaya pelaku penyidik, yaitu yang diwakili oleh Kabar-Eskrim dan Dirtipidum, ya monggo mereka diganti. Kalau nggak diganti, kami gugat lagi Kapolri, kami gugat lagi Presiden. Artinya Presiden, Menko Polhukam dan Kapolri tidak menjalankan amanat undang-undang, amanat pemerintahan yang baik. Kan selalu ada pemerintahan yang baik kan. Kalau ini kan kita anggap pemerintahan tidak baik jadinya. Jangan sampai nanti orang marah-marah, orang demonstrasi gara-gara persoalan ini.